Halo, selamat pagi Sobat iDiscord di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda? Kangen deh 2 bulan saya nggak mandu acara ini. Dan kami doakan pertama kali semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun juga. Dan puji syukurnya kita masih diberikan umur panjang ya. Ketemu lagi loh di bulan Desember. Dan sekarang udah sampai di tanggal 3 Desember 2021. Ada saya Daryl Adam di sini yang akan temani Anda. Kita akan coba ngobrol santai sebetulnya tentang apa dan bagaimana hal yang menjadi satu pertimbangan ketika era digital sudah tidak pelak lagi untuk dihindari. Nah, mungkin kita lihat sendiri banyak hal-hal yang secara cepat, secara instan itu bisa kita raih dengan satu genggaman. Itu hanya caranya saja. Tetapi ternyata hal itu berimbas dalam semua aspek kehidupan, usaha, bisnis, dan juga pribadi. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimanakah sebetulnya pentingnya implementasi GRC dalam mendukung bisnis digital. Dan hari ini saya tidak sendirian, kita akan coba berbincang lebih jauh bersama dengan kedua narasumber gabung bersama dengan kami. Yang pertama saya akan perkenalkan terlebih dahulu, nanti ada Bapak Muhammad Muklis atau beliau akrab disapa Pak MM ya, selaku Direktur Pevindo Biro Kredit iDiscord. Nanti kita akan coba lihat bagaimanakah perspektifnya dari iDiscord untuk memberikan satu kontribusi yang berhubungan dengan kemajuan digital. Nah, sementara itu sudah tampak di layar utama kami Instagram Live. Halo, Assalamualaikum Pak Suprianto. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini belum saya undang kok, ujuk-ujuk udah dateng loh. Lagi di kantor Pak? Di kantor ini kantor. Di kantor. Nah, Pak Suprianto adalah Kepala Divisi Strategi Arsitektur dan Perencanaan PT Pegadaian. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Oh, Alhamdulillah. aduh. Ngomong-ngomong ini sudah WFH atau gimana? Masih WFH atau sudah WFO? Kami sebenarnya ada ngikutin aturan pemerintah lah ya sebenarnya. Jadi sebagian WFH, sebagian WFO. Jadi tapi senior level diminta WFO. Baiklah. Nah, ini sudah komplit nih bincang santai kita. Sudah ada Pak Muhammad Muklis atau mohon izin saya panggilnya Pak MM aja ya. Ya boleh Pak Daryl. Oke, Pagi Pak Daryl, Pak Supri. Bagi beliau MM. Direktur Pevindo Biro Kredit iDiscord. Oke, Pak MM terima kasih, Pak Suprianto terima kasih banyak, dan juga Sobat iDiscord, Anda bisa coba nanti berinteraksi bersama dengan kami bertiga di sini. Anda bisa coba tuliskan pertanyaan atau komentar Anda di kolom chat yang sudah kami siapkan ya. Ini sebetulnya menyikapi tentang apa dan bagaimana hal yang perlu kita lakukan menyikapi perkembangan dunia digital. Karena ternyata ada satu hal yang menjadi sebuah kepentingan, yaitu implementasi GRC dalam mendukung bisnis digital. Oke, untuk Anda Sobat iDiscord dan juga tim dari Pegadaian yang bergabung, boleh ngobrol bersama dengan kami sampai dengan jam 10:30 siang hari nanti. Oke, mungkin kita perlu mengenal agar bisa lebih sayang nih. Mohon izin Pak Supri, saya mau ke Pak MM dulu. Pak MM, boleh nggak per definisi kita isi gambaran dulu tentang hal yang namanya GRC itu apa sih sebetulnya? Jadi kita punya satu korelasi utuh dari awal sampai akhir nanti. Silakan Pak MM. Oke, Pak Daryl. Jadi saya mau coba jelaskan dari sisi secara kerennya gitu ya, bahwa GRC adalah satu bentuk governance, compliance, dan untuk risk manajemennya juga gitu ya, yang tertata secara terintegrasi dalam suatu perusahaan, sehingga ujungnya GRC ini harus mendukung sustainability dari bisnis. Jadi pada prinsipnya bisnis apapun gitu ya Pak Daryl ya, itu idealnya punya satu penataan atau governance-nya, satu risk management untuk manage risikonya, dan juga compliance gitu ya dari proses-prosesnya, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu di internal maupun di eksternal khususnya Pak Daryl. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi kalau ditanya sebenarnya implementasinya kita bisa bahas lebih lanjut, cukup luas, mulai dari yang sederhana gitu ya sampai yang sekarang udah eranya digital gitu ya Pak Daryl. Jadi ini sebetulnya lebih dekat ke tata kelola ya Pak MM ya? Ya, jadi tadi
governance, tata kelola, risk management, dan compliance, kepatuhan. Jadi tiga-tiganya menjadi satu sinergis bahwa kita lihat bukan hanya bagaimana cara mengelolanya, tata kelolanya yang bagus, tapi resiko-resiko dalam suatu usaha, suatu bisnis itu juga harus kita manage gitu ya. Dan yang terakhir masalah kepatuhannya. Kepatuhannya contohnya misalkan apakah kita patuh nih kepada undang-undang, misalkan undang ITE dan lain-lain gitu. Oke, baik-baik. Tahan sebentar Pak MM, kita udah dapat satu elaborasi nih tentang GRC-nya. Tapi saya mau ke Pak Suprianto dulu. Pak Supri, mohon izin Pak, kalau boleh sedikit ya, biar lebih dekat lagi dengan para sobat ID Score dan juga tim dari Pegadaian, kan juga harus tahu nih kita di sini tentang proses transformasi dari Pegadaian yang dulunya saya menggunakan bahasa konvensional ya, ketika hadir eranya VUCA yang uncertainty segala macam, itu membuat kita berpikir kayaknya harus adaptasi juga nih ke era digital. Boleh sedikit kasih gambaran nggak proses transformasinya dari yang konven menuju ke digital di PT Pegadaian itu seperti apa sih? Terima kasih, Mas. Jadi kalau kita tahu Pegadaian itu sudah 120 tahun nih. Tentunya kalau secara branding di market itu nama Pegadaian, kalau ditanya mau gade ya Pegadaian lah. Terus namanya tuh nempel di orang dari kecil. Saya juga langsung tahu, oh gade ya Pegadaian. Nah, persepsi ini yang mendasari bahwa Pegadaian di zaman kekinian harus bertransformasi. Nah, transformasinya adalah transformasi ke digital. Tapi kalau kita lihat transformasi digital Pegadaian, itu kita mempunyai 4 pilar transformasi. Jadi 4 pilar transformasi, kita mulai dari transformasi culture dan mindset. Jadi bagaimana cara kerja kita, bagaimana kita melihat budaya kita. Itu yang utama. Jadi kita mentransform the way of working teman-teman Pegadaian untuk mendeliver produk-produk digitalnya. Itu satu pilar tersendiri. Jadi di sana kita merubah cara kerja kita untuk mendeliver produk digital. Kita membuat sebuah squad gitu, cara kerja kita dalam bentuk squad. Di dalam cara kerja squad ini tentunya nanti ada korelasi dengan governance-nya gimana, compliance-nya gimana gitu. Ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana bertransformasi secara digital, tapi secara governance, secara compliance juga memikirkan risk-nya. Itu satu. Nah, kalau bicara transformasi, pilar kedua kita mentransform tadi shifting customer kita gitu. Kalau persepsi di masyarakat dulu bahwa customer-nya Pegadaian adalah kaum orang-orang tua gitu, kaum orang-orang tua, terus cuma emak-emak gitu. Nah, ini kita harus shifting. Bagaimana Pegadaian mempunyai produk, mempunyai layanan yang cocok ke anak-anak muda dan milenial gitu. Itu satu proses, satu pilar transformasi di pilar ketiga kita melihat internal proses produk kita, itu kita juga harus modernize dan kita transformasi. Pilar keempatnya ini ke Pegadaian mencari cara bisnis baru, eksplorasi hal-hal baru dengan teknologinya seperti blockchain, digital lending gitu, yang dulu tidak terpikir di Pegadaian. Kalau dulu berpikir bahwa gade ya bawa barang ke kantor terus digadekan gitu. Nah, kita transfer. Nah, kesemuaan ini juga kita harus perkuat dengan teknologi yang mutakhir. Jadi kita mempunyai strategi implementasi Gen-Z teknologi yang mutakhir. Banyak yang kita implement di sini, misalnya kita bicara big data, kita bicara cloud, kita modernisasi infrastruktur, modernisasi aplikasi. Ini rangkaian besar kita dalam bertransformasi ke arah digital.
Wah, 120 tahun tuh waktu sebentar ya Pak Supri ya sebetulnya ya. Iya. Apalagi yang poin pertama tadi Pak Supri kan tuh perubahan mindsetnya itu yang paling penting gitu loh. Shifting paradigmnya Betul. juga harus PR banget, tapi applause buat Pegadaian. Ini mampu Itu bertransformasi tak. sehingga posisinya tuh sekarang udah 11-12 nih sama teman-teman yang generasi milenial, Gen Z udah oke nih. Nah kan sesuai dengan tema bahasan kita nih Pak Muklis, Pak MM dan juga Pak Supri, bahwa intinya sih kita akan coba mengkolaborasikan pentingnya teknologi informasi dalam implementasi GRC. Nah Pak MM, apa sih yang harus dilakukan Pak MM tentang kepentingan atau seberapa penting sebetulnya teknologi informasi dalam implementasi GRC ini sendiri? Melihat dari dan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Ya, oke, Pak Dario. Jadi saya mau coba kasih contoh yang sederhana. Kalau kita bicara online store saat ini gitu ya, Pak Dario. Kalau kita lihat dulunya kan yang ada tuh cuma toko-toko yang physically yang biasa dia ngejual gitu ya. Dia ngejual sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebuah toko itu udah pasti dia ada orang-orang yang berkomunikasi untuk menjual barang dagangannya. Kemudian barang-barangnya apa aja itu disajikan di outletnya. Kemudian orang-orang yang ada di toko ini juga ada fungsi lain juga, bagaimana dia mengatur stok-stok yang ada di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara toko manual gitu ya, kalau kita bilang bukan toko online gitu ya, otomatis kan prinsipnya seperti itu gitu ya, bahwa ada pelanggan, kemudian ada yang melayanin, ada barang-barangnya, bagaimana ngatur stoknya dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara toko seperti itu, otomatis kan pasti ada sesuatu yang ada seseorang beli banyak sekali gitu ya, kemudian tokonya nggak siap nih, stoknya nggak siap dan lain-lain. Nah, kalau kita ibaratkan bagaimana governance risk compliance di toko tersebut gitu ya, ada masalah governance-nya. Bagaimana toko dari tersebut gitu ya, prosedur untuk melayani dengan baik, dengan ramah dan lain-lain. Bagaimana komunikasi dengan bagian stok, bagaimana dengan kasir dan lain-lain. Nah, itu masalah governance-nya, prosedur-prosedurnya seperti apa. Kemudian risk management pasti banyak hal mengenai risiko kalau si customer kecewa karena pelayanannya ternyata lama gitu ya. Bagaimana risiko kalau stoknya kurang kayak gitu ya. Itu kita kalau di GRC berarti ada governance, ada risknya gitu ya. Dan compliance otomatis compliance dari aspek mengenai bagaimana prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan itu dipatuhin nggak sih gitu ya. Termasuk kalau kita bicara peraturan-peraturan yang di luar gitu ya. Nah, ujungnya sebenarnya governance risk compliance ini kan tujuannya pasti adalah kalau toko tersebut pengennya apa tuh Pak Daryl? Pengennya toko tersebut adalah untung ujungnya kan. Bottom line-nya seperti itu. Seberapa penjualan si toko ini bisa dilakukan dengan baik sehingga menguntungkan. Nah, kalau kita bicara digital business pada prinsipnya, konsep manual itu sekarang sudah ditransformasikan. Jadi kalau tadi Pak Supri cerita kalau Pegadaian sampai butuh misalkan awalnya hampir 120 tahun, tapi mungkin di 5 tahun terakhir itu akselerasi untuk transformasi. Nah, seperti toko itu tadi juga sama pada akhirnya kita lihat banyak gitu kan toko-toko online commerce. Prinsip pasti sama. Dia ngejual di outletnya barang-barang apa aja. Kemudian mereka harus pastinya nyediain stok-stoknya seperti apa. Nah, kalau ditanya implementasi GRC governance risk compliance-nya sama secara prinsipnya. Bagaimana prosedurnya dalam digital business gitu ya. Begitu pula dengan masalah risk manajemennya, risikonya kalau ada yang pesen online ternyata stoknya belum ada, pasti kan juga akan mempengaruhi reputasi si toko itu gitu kan, compliance dan lain-lain. Jadi perbedaannya kalau saya lihat dalam governance compliance dalam era digital ini semuanya serba digital gitu ya, prosesnya lebih otomasi sehingga
proses governance-nya, resikonya itu bisa secara cepat, instan untuk bisa dimonitor. Tapi di sisi lain, konsekuensinya dia harus segera gitu ya, melakukan keputusan-keputusan kalau misalkan ujungnya customer kecewa gitu ya, kalau masalah stoknya nggak ada atau customernya kecewa dan lain-lain. Nah, gambarannya seperti itu secara prinsipnya, konsepnya Pak Daryl. Yes. Ya, ini sebenarnya penjelasannya Pak MM itu erat keterkaitannya dengan statementnya Pak Supriyanto di awal tadi. Ada 4 poin penting yang saya tangkap difokuskan adalah mindsetnya dulu, itu yang harus dirubah ya Pak Supri ya. Kemudian juga shifting paradigmnya juga harus dilakukan gitu loh. Nah, ini saya akan tarik ke satu pertanyaan besar. Ketika melakukan sebuah proses adaptasi, kan setidaknya itu butuh satu waktu di mana kekompakan tim, soliditas mereka itu harus terbangun dengan kuat menerima satu adaptasi yang baru ini nih, masuk ke transformasi digital. Open dong ke kita, kendalanya apa sih awal-awalnya sampai dengan sekarang tuh bagaimana kira-kira perkembangannya? Apakah memang ngerasa, aduh enak banget sekarang udah digital ya, para customer, para semua pelanggan atau mungkin juga konsumen dari Pegadaian tinggal just one click di handphone udah beres semuanya. Tapi kan menuju ke situnya itu kan kita harus tahu juga nih, biar pada belajar juga Pak Supri ngerti tentang proses suksesnya itu seperti apa. Mohon share dong Pak Supri. Jadi nanti kalau kita Pegadaian 120 tahun gitu, terus kita masuk ke digital, dibutuhkan kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau kita tidak, yang kita harus shifting mindsetnya adalah kolaborasi. Ini digital mindset yang kita kembangkan di Pegadaian. Jadi kita tidak boleh berpikir silo. Kalau dulu berpikir misalkan orang produk ya udah mikir produknya saja gitu. Orang ini ya berpikir teknologinya saja gitu. Orang proses mikirin compliance prosesnya gitu. Terus orang risk mikirin risknya saja gitu. Dengan digital saat ini yang semua proses diharapkan cepat, diharapkan dengan automation, berpikir silo ini harus dihilangkan. Jadi kita memang harus berkolaborasi, bekerja bersama untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, ini yang menjadi titik krusialnya, bagaimana kita membangun kolaborasi di era digital. Itu titik krusial di kita. Makanya kita dalam melahirkan produk digital kami, itu kita bentuk squad. Squadnya kita tidak hanya squad untuk pengembangan aplikasi. Jadi squadnya Pegadaian itu dalam mendeliver produk digital, itu squadnya adalah squad bisnis. Di situ ada istilahnya product owner-nya itu orang bisnis, product manager-nya orang bisnis. Tapi di dalamnya manage juga ada orang programmer, QA-nya, terus operasionalnya itu orang teknikal, terus orang risk, orang legal, compliance ikut juga dalam berkontribusi dalam squad itu, menjadi services yang bersama, memikirkan bahwa produknya ini biar nanti kalau kita launch di market itu sudah compliance-nya juga sudah kita embed, risk-nya kita sudah pikirkan bersama gitu. Tapi harapan bisnis kan speed to market nih ya, itu yang dibutuhkan dalam proses transformasi kami. Itu yang kami jalankan sehingga dapat speed to market itu memang kita dapetin. Oke, Pak Supri, saya mau cek nih ke Pak MM nih tentang best practice-nya. Yang idealnya seperti apa sih kira-kira Pak MM? Karena kalau kita bicara masalah adaptasi, Pak Supri tadi bilang ini butuh waktu sebetulnya Pak MM untuk bisa betul-betul selaras, berkesinambungan, ada komitmen untuk tetap bisa melakukan hal yang sudah disepakati bersama. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan best practice yang harus diterapkan kalau kita memang melakukan penerapan GRC di bisnis digital? Gimana Pak MM? Ya, seperti BBK mulai menerapkan 2017 sejak operasional gitu sampai sekarang 45 tahun gitu ya. Banyak best practice yang kita terapkan. Kalau adanya best practice ini Pak Daryl, otomatis kita nggak cari-cari nih. Artinya apa?
kita cari dong standar-standar baku internasional gitu ya. Kalau misalkan di PBK, kalau kita bicara bagaimana proses gitu ya, yang bagus seperti apa, quality-nya seperti apa, kita terapkan standar untuk quality management ISO 9001. Kita kalau bicara mengenai bagaimana sih enterprise risk management menyeluruh dari semua aspek, kita terapkan standar internasional ISO 31000. Kemudian kalau kita bicara khusus mengenai digital concern, kita mulai implementasi IT governance maturity yang otomatis bagi perusahaan-perusahaan yang sangat heavy dengan IT harus menerapkan maturity yang cukup tinggi untuk IT governance-nya. Nah, kalau kita bicara keamanan informasi dan lain-lain, kita terapkan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Nah, termasuk terakhir kita udah mulai dengan masalah big data, data yang begitu besar. Kita mulai standar, salah satunya standar untuk data governance. Dan satu lagi mungkin business continuity management itu juga penting, bisa menggunakan satu standar ISO 22301. Nah, standar-standar best practice itu tadi Pak Daryl, kita bisa lakukan orkestrasi gitu ya. Bagaimana kita implementasi governance risk compliance itu bertahap sampai akhirnya kita bisa terapkan semua. Ujungnya sekali lagi governance risk compliance harus mensupport masalah bottom line, yaitu profit. Kalau secara organisasi yang profit orientation kan ya Pak Daryl ya. Jadi banyak gitu ya best practice yang sebenarnya tinggal kita terapkan, dan ini alhamdulillah sudah dilakukan oleh PBK sejak 2017 sampai saat ini Pak Daryl. Kira-kira itu Pak Daryl contoh-contoh praktis implementasinya. Ini menjadi sebuah benchmark juga ya sebetulnya PMM ya, apa yang dilakukan oleh praktisi didukung dengan supporting sistem digital yang kuat, apalagi di PBK. Setidaknya di bincang santai ini kan juga menjadi sebuah edukasi yang sangat masif ya PMM ya. Nah gimana nih dengan PT Pegadaian Pak Supri, ada kendala nggak kira-kira? Kalau mungkin ekspertis di bidangnya secara praktisi mungkin tahu lebih jauh, apalagi yang disasar tadi PR Pak Muklis mengatakan bottomnya ini harus menghasilkan profit nih bagi beberapa perusahaan yang mungkin profit oriented. Tapi belajar dari Pegadaian sendiri, apa kendala-kendala yang mungkin bisa di-sharingkan Pak Supri? Ya, tadi kalau Pak MM cerita tentang GRC-nya di PBK, di Pegadaian pun sama. Jadi Pegadaian 2 tahun terakhir membenahi proses governance-nya, demikian juga governance di IT. Jadi kami juga mengakses tata kelola organisasi IT gitu. Kita lihat, kita pakai ke COVID maturity level proses gitu. Kita pakai COVID 4.1 tahun ini kita sudah akses di COVID 5 gitu. Tahun depan roadmap kita naikkan ke latest COVID maturity level kita dengan framework yang latest ke 2019. Itu untuk tata kelola ini ke tata kelola yang menyeluruh di IT. Jadi bagaimana planningnya, bagaimana mendeliver produk baru, bagaimana operasionalnya, terus monitoring performance dan sebagainya. Kita ke holistik nih untuk COVID maturity. Di sisi governance yang lain kami juga menerapkan, misalkan untuk security kita pakai ISO 27000 gitu. Kami juga sudah 2 tahun terakhir assess dengan proses standar itu. Kami juga untuk layanan, karena batas lainnya tadi Pak MM cerita tentang bottom layanannya adalah customer gitu. Kami menerapkan layanan IT dengan framework ISO 20000, sistem layanan manajemen layanan IT dengan ISO 20000. Jadi secara governance kita coba menggunakan framework dan standar global yang untuk memudahkan kita kontrol. Nah,
tentunya ini Mhm. kalau ditanya kendalanya apa sih? Nah, kita harus keseluruhan stakeholder harus komit di sini, gitu. Karena tidak implementasinya tidak hanya satu unit, satu bagian, tapi implementasi governance ini butuh dukungan seluruh stakeholder dari top level management, di middle management sampai working level harus melihat goals bersama. Ya. Governance ini bukan hambat proses bisnis, tapi ini justru mensecure, memperlancar atau memitigasi proses-proses bisnis sehingga bottom line bisnis tetap terjaga. Jadi butuh komitmen semua pihak bahwa proses harus diperbaiki ya. Semua orang harus follow kesepakatan proses yang kita sudah buat ya di sana. Berarti PR makin banyak ya Pak Supri ya sebetulnya ya. Oke, saya izin ke pertanyaan yang sudah masuk dulu nih di Instagram kami. Ada Mas Miko. Nah, Mas Miko ini menyikapi satu hal yang barusan terjadi. Mungkin kita tutup berduka cita juga ya untuk para korban yang kemarin kejadian di gedung cyber itu sempat menjadi bagian dari kejadian di gedung cyber. Tapi pertanyaannya yang happening saat ini ada kebakaran gedung cyber. Kira-kira ada pengaruh nggak Pak ke Pegadaian dan juga Pevindo? Kami worries atau khawatir sebagai nasabah Pegadaian dan perbankan. Terima kasih. Nah, mungkin saya mau ke Pak Supri dulu. Pak Supri, ini ada imbas nggak? Sebetulnya ada efek nggak? Selain mungkin kendala sinyal ya, karena di rumah saya wifi juga mati total sebetulnya. Nah, untuk ada pengaruh di Pegadaian ada nggak kira-kira? So sampai saat ini tidak ada pengaruh Pegadaian karena dalam proses bisnis digital kita harus memikirkan, kalau tadi Pak MM menyinggung di awal bisnis continuity. Nah itu harus kita pikirkan dari sejak awal. Bagaimana kalau ada insiden di satu tempat, bagaimana kita resiliency service itu harus terjaga. Harus punya DC, DRC, atau kita punya sistem yang justru bukan bicara DC, DRC lagi kalau zaman sekarang. Resiliensinya kita harapkan bahwa semua data center kita adalah bisa melayani aktif-aktif. Data center itu menjadi prasyarat mutlak untuk digital services. Bagaimana kalau ada insiden satu tempat, secara servis layanan bisa di take over oleh sistem atau di tempat lain. Diharapkan layanan end user kita itu seamless, tidak merasakan impact-nya. Itu yang kami siapkan, resiliency service digital itu kita siapkan sejak dini. So far tidak sudah insiden ini nggak ada impact sebetulnya. Kalau pandangannya Pak MM bagaimana Pak? Kejadian kemarin punya impact nggak kira-kira buat PBK dan juga buat Sobat Ediscore? Ya, kalau directly gitu ya, alhamdulillah sih sistem PBK juga aman aja. Tapi kalau kita lihat bahwa kita tahu bahwa kalau kita bicara digital sekarang gitu ya, perannya koneksi internet juga penting gitu ya. Jadi mungkin ada yang secara nggak langsung gitu ya terkendala dalam masalah internetnya dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi digital business sebenarnya. Saya sambung sedikit yang tadi katanya Pak Supri. Jadi memang kalau kita bicara business continuity gitu ya, Pak Daryl, memang kita harus lihat semua layer ya, mulai yang layer bawah misalkan tempatnya satu sistem gitu ya, satu data center itu menjadi satu concern gitu ya, bahwa data center juga harus dimitigasi gitu ya, yang terbaik. Kemudian kalau kita bicara risiko untuk continuity bisnisnya itu juga bicara masalah servernya, network dan lain-lain. Jadi memang cara ngelihatnya memang harus terintegrasi mulai dari data centernya, hardwarenya, networknya, aplikasi dan lain-lain gitu ya. Kalau kita coba konteksnya ke masalah governance risk compliance secara menyeluruh untuk kasus yang kemarin.
Iya, iya. Ya, walaupun dampaknya tidak begitu dirasakan ya mungkin dari Pegadaian atau mungkin juga dari PBK, tapi ya harus ada bentuk satu antisipasi menyeluruh ya secara holistik ya Ya. Pak MM dan juga Pak Supri ya untuk bisa mengantisipasi hal itu agar tidak dirasakan sebagai sebuah bentuk kekecewaan dari para pelanggannya. Oke. Nah, Pak MM boleh nggak disampaikan secara and don'ts-nya yang menjadi sebuah perhatian dan it's a must gitu loh ketika Pegadaian sudah menerapkan GRC secara lebih komprehensif. Apa do and don'ts-nya, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara digital business dan juga bukan digital business, kalau sudah heavy ke masalah IT dan data, otomatis pada prinsipnya saya berharap satu perusahaan itu mengestablishnya itu bukan hanya first line dari aspek teknologinya, people-nya dengan bagus, tapi juga mulai mengestablish dari awal mengenai second line. Artinya dia juga tidak hanya membangun teknologinya yang luar biasa, orang-orang yang bagus, tapi dia harus dibangun GRC-nya Pak Daryl. Karena kadang gini Pak Daryl, orang teknologinya bagus banget gitu ya, tapi ternyata dia tidak diatur kebijakannya, kemudian proseduralnya gitu ya. Itu dengan baik, istilahnya teknologi yang bagus itu bisa tidak dapat optimal menghasilkannya. Pengalaman dengan PBK kita lakukan semuanya paralel, kita bangun fondasi untuk GRC-nya, tapi juga sekaligus kita terus kembangkan bisnisnya. Dan alhamdulillah PBK udah cukup banyak membernya saat ini selama 4-5 tahun. Kemudian secara komunitas sistemnya juga makin besar dan produk-produk makin banyak. Tapi saya selalu nggak lupa, jangan lupa governance compliance maturity-nya itu terus dibangun. Nah, makanya waktu PBK di awal-awal pun saya ikutkan tuh dalam satu award gitu ya, dan alhamdulillah kita udah 12 kita sempat dapat award untuk risk management gitu ya, di regional. Nah tujuannya saya supaya bener nggak yang kita lakukan ini sebagai satu standar yang ujungnya adalah mendukung bisnisnya juga kayak gitu. Kira-kira gitu Pak Dar. Oke, saya mau lempar ke Pak Supri nih. Pak Supri, ini menarik nih. Ada kata-kata maturity nih. Ini kan responsible for-nya tuh kayaknya heavy banget ya, berat banget ya. Gimana kira-kira memaintain atau membentuk satu maturity di PT Pegadaian sehubungan dengan GRC ini sendiri? Apakah memang merupakan satu hal yang kewajibannya itu kuat banget untuk mengasah dan terus menambah maturity-nya atau bagaimana? Ya, Mas. Jadi sebenarnya ini kalau bicara compliance ini didorong juga dari Kementerian BUMN bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itu harus punya IT maturity yang terukur gitu. Jadi maturity-nya di level matang gitu atau 3 gitu. Kalau angka itu 3, tapi kalau definisinya harus matang gitu. Nah, kita harus menjalankan itu. Jadi ke depan tidak hanya matang saja harapannya maturity secara organisasi dan secara proses, tapi harus continuous improvement. Jadi harapannya sebenarnya governance ini tidak hanya melihat bahwa untuk ngatur prosesnya saja, tapi kita secara bisnis harus merasakan impact-nya. Nah, kalau diharapkan merasakan impact-nya, itu di segala lini proses itu harus mempunyai mindset continuous improvement. Kita melihat bahwa semua proses itu in place dan kita harus ukur nanti, kalau tahun ini proses improvementnya hanya misalkan 3 bagian, tahun depan harus kita tambah lagi. Kita lihat begitu terus gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi kami mencanangkan adalah continuous improvement dalam segala proses kami di Pegadaian.
Oke, komitmennya ini yang harus betul-betul masih terus sustainability-nya kenceng ya dan juga Betul. kuat ya. Oke, oke, Pak MM, Pak, apa bentuk dukungan dari ID Score dalam hal ini khususnya dalam implementasi GRC di bisnis pegadaian sebagai supporting digitalnya? Apa bentuk dukungannya, Pak? Boleh disampaikan kira-kira, Pak MM? Oke, jadi secara umum ID Score atau PBK adalah Pevindo Biro Kredit. Otomatis produk-produk dari PBK otomatis menjadi satu reference gitu ya bagi member-member, termasuk Pegadaian ya Pak Supri ya, yang menggunakan produknya PBK untuk memitigasi resiko-resiko terkait masalah kredit gitu ya, Pak Daryl. Jadi produk-produk kita cukup banyak sekarang, jadi beberapa dipakai oleh Pegadaian, tapi beberapa juga kita juga mengkontribusi di industri lebih luas lagi, termasuk individual yang kemarin kita juga sempat meluncurkan My Discord untuk scoring individual. Itu akan mendukung secara industri yang juga mendukung individual gitu ya, karena skornya ini akan bisa di request gitu ya langsung oleh individual. Jadi saya berharap PBK ke depan akan mendukung cukup luas gitu ya, bukan hanya nanti sektor keuangan maupun sektor-sektor non keuangan yang khususnya terkait dengan masalah manajemen risiko. Oke, baik-baik. Itu penjelasannya Pak MM, Pak Supri. Nah, saya mengatakan dukungan ID Score dari kepegadaian seperti apa. Tapi mungkin kita boleh tahu juga nih outcome-nya atau dampak yang dirasakan dari dukungan PBK ID Score terhadap pegadaian dari sisi GRC digital itu seperti apa yang dirasakan sebagai sebuah outcome, sehingga konsumen tuh merasa oh ada result baru loh, ada taste baru loh sehubungan dengan hal ini. Gimana Pak Supri? Oke, jadi kalau di awal tadi saya cerita tentang digital transformasinya Pegadaian, salah satu pilar adalah melahirkan bisnis-bisnis baru. Gitu. Okay. Pegadaian masuk ke digital, ke bisnis yang dulunya belum ada. Misalkan kalau dulu bisnis Pegadaian ya hanya pure gading, terus begitu masuk bisnis yang baru, misalkan bisnis mikro, layanan mikro judisia, itu dibutuhkan proses yang baru juga. Jadi karena di sana tidak ada fisikal yang dijaminkan ke Pegadaian, yang disebut Pegadaian. Ini Pegadaian harus mempunyai cara bagaimana memverifikasi nasabahnya. Nah, untuk memverifikasi nasabah ini harus ada teknologi yang membantu. Nah, inilah salah satu dukungan dari PBK memberikan credit scoring. Itu menjadi toolsnya kami. Jadi melihat profil nasabah itu kita integrasikan sistemnya Pegadaian, kita integrasikan untuk mengukur kesehatan perusahaan atau kesehatan kemampuan orang tersebut, customer kita. Jadi kita integrasikan dengan sistem Pegadaian untuk mengidentifikasi atau mengetahui profil calon customer kita atau profil customer. Itu di sisi mikro. Dan juga kita mempunyai produk yang full digital, yang namanya digital lending. Ini segmen kita masih segmen corporate digital lending. Karena full prosesnya digital, kita butuh proses juga untuk mengidentifikasi company tersebut kemampuannya seperti apa, profilnya seperti apa. Kita menggunakan servisnya PBK untuk memverifikasi corporate tersebut. Jadi bottom line-nya adalah memang teknologi baru ini kita harus kolaborasikan dengan resource yang di luar yang memang sudah fokus di sana, mempunyai data, kita gunakan untuk mendukung perkembangan bisnis, memitigasi risk yang ada di bisnisnya Pegadaian.
Wah, sebenarnya merasakan satu bentuk keuntungan itu juga harus diakui ya Pak Supri ya. Apalagi mungkin ini PBK juga jadi PR juga loh sebenarnya Pak Supri agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para member-member juga termasuk PT Pegadaian sendiri. Oke, saya waktunya nggak cukup banyak nih, tersisa sekitar 4 menit lagi, tapi harus fair membagi waktunya. Saya mau izin ke Pak MM terlebih dahulu. Pak MM, apa satu konklusi yang menjadi insight bahwa bincang santai hari ini sebetulnya memang memberikan satu pemahaman, edukasi dan juga literasi kepada seluruh sobat Ediscore, termasuk para konsumen dari PT Pegadaian, para membernya agar mereka tuh bisa lebih ngerti, oh GRC ini sebetulnya punya dampak loh yang bisa kita rasakan. Nah ini perspektifnya dari konsumen ya. Nah apa konklusinya Pak MM? Silakan. Ya, jadi otomatis kita sekarang ada di era digital business gitu ya, Pak Daryl. Jadi yang dituntut oleh konsumen gitu ya, oleh banyak stakeholder bahwa semuanya harus secara instan, cepat gitu ya, untuk mendeliver gitu ya produk gitu ya sesuai kebutuhan mereka. Namun jangan lupa bahwa jangan hanya teknologi, kecepatan dan lain-lain, tapi tolong ingat fondasinya governance risk compliance karena itu penting banget untuk membawa satu sustainability, continuity lebih jauh lagi dan lebih panjang lagi. Saya kira itu aja Pak Dar. Baik, baik. Pak Supri, silakan. Ya, melihat GRC itu adalah dari proses compliance risk. Nah, di sana memberikan insight ke kita bagaimana terus improve. Kita dengan framework yang secara global sudah diukur dan diakui secara global. Referensi ini kita pandang sebagai benchmark untuk meningkatkan layanan kita, untuk meningkatkan produk-produk kita sehingga produk kita lahir dengan kekinian tapi mempunyai mitigasi risiko, mempunyai mitigasi resiliensi, mempunyai mitigasi digital proses yang baru dengan baik. Jadi dengan GRC ini memberikan continuous improvement untuk perkembangan bisnis di Pegadaian. Oke, jadi ini sebagai sebuah simbiosis mutualis ya sebenarnya Pak MM ya antara PBK Ediscore dan juga PT Pegadaian untuk memberikan satu kontribusi dan outcome-nya itu dirasakan entah oleh para membernya Ediscore dan juga mungkin konsumen dari PT Pegadaian. Oke, terima kasih banyak. Kita harus segera mengakhiri perbincangan ini. Semoga apa yang disampaikan point by pointnya itu mampu memberikan sebuah edukasi atau insight tersendiri ya. Bahkan mungkin syukur-syukur ada inspirasi nih yang disampaikan oleh Pak MM dan juga Pak Supriyanto yang menjadi narasumber saya pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Muklis aka Pak MM selaku Direktur Pevindo Biro Kredit Ediscore waktunya. Thank you ya Pak. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Nanti kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Saya juga mengucap terima kasih buat Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, thank you. Kepala Divisi Strategi Arsitektur dan Perencanaan PT Pegadaian. Salam buat keluarga, salam untuk tim semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan satu awal di tahun 2021 ini sebagai sebuah tahun kesuksesan buat PT Pegadaian agar banyak lagi konsumennya. Dan jangan lupa continuous improvement itu yang paling penting karena udah dibangun mindsetnya dari tim PT Pegadaian. Dan terima kasih untuk Sobat Ediscore yang sudah bergabung bersama dengan kami. Buat Anda yang sempat menanyakan, semoga jawabannya sempat mewakili rasa ingin tahu Anda terhadap keadaan sekarang. Kita ketemu lagi nanti di perbincangan Bincang Santai minggu depan. Jumat minggu depan kita ada satu edisi khusus dan masih ada satu lagi di tanggal 23 sepertinya di bulan Desember 2021. Walaupun PPKM level 3 dinaikkan menjadi level 3, tapi bukan berarti kita nggak bisa memberikan kontribusi ya Pak MM ya dan juga Pak Supriyanto. Oh iya, jangan lupa juga Anda bisa follow semua
sosial medianya. Yang pertama mungkin IDScore punya sosial media di Instagram idscore.id, Facebooknya Pevindo Credit Bureau, kemudian juga Twitternya di @idscore_IND, LinkedIn di IDScore Pevindo Biro Kredit, dan kanal YouTube IDScore Indonesia, websitenya di www.idscore.id, dan tentunya PT Pegadaian pun juga demikian. Jadi jangan lupa follow @pegadaian.id, Facebooknya di Pegadaian, kemudian juga Twitter @pegadaian, LinkedIn dan YouTube-nya di PT Pegadaian, atau di websitenya di www.pegadaian.co.id. Mungkin next time kita perlu bikin satu kolaborasi nih, podcast antara Pegadaian dengan PBK IDScore ya, biar lebih enak lagi kita bahas soal hal ini. Oke, terima kasih, salam sehat Pak Muklis dan juga Pak Suprianto. Sobat IDScore, saya Daryl Adam pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Pak. Aku pamit ya.